Karena mereka takut itu membuat jadi suatu bidat dan keluar dari gereja Katolik. Itu bisa dicek keabsahannya. Makanya ketika ada gerakan reformasi dari Martin Luther, nah Martin Luther ini kan orang Jerman. Nah, disitulah Martin Luther menerjemahkan bahasa Alkitab berbahasa Latin ke dalam bahasa Jerman. Oke, tapi kalau itu nanti isunya agak sedikit melebar, Bang, karena fokus kita adalah fitnah daripada seorang yang bernama Rokok Kudus yang mengatakan bahwa Tuhan menyuruh untuk menyembah patung, bahkan lebih spesifik juga begitu ya. Ayo, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Tanjung. Ya, silakan Tanjung. Oh, Tanjung sudah turun dia ya. Kita kasih naik ada Miko. Miko 13. Ya, Miko 13, selamat malam. Ya, selamat malam, Bang. Ya, silakan Bang Miko, nyalakan kamera dulu, Bang. Duduk yang tenang. Ya, silakan. Ayo. Bentar, Bang. Saya nyalakan kamera dulu, Bang ya. Ya, Bang. Oke. Suara apa itu Bang Miko? Coba suara-suara berisiknya dimatikan dulu ya. Mungkin ada TV kah apa begitu. Oke, Bang Miko. Kenalan dulu Bang. Abang Islam kah? Jangan dibisukan Bang. Abang jangan membisukan diri sendiri Bang. Ya udah, Bang. Habis kecilin TV, Bang. Habis dikecilin TV-nya, Bang. Oke, silakan Bang. Abang kenalan dulu Bang. Abang Muslim, Islam. Ya, Islam. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Silakan. Baik, Bang. Oke. Ini Apa? Yesus itu Tuhan atau Nabi ya? Silakan. boleh, Bang. Apa yang Abang utarakan? Silakan. Jangan saya dengar pertanyaan Bang, pertanyaan robot lagi Bang ya. Yang sudah dijelaskan berulang-ulang tapi nanya itu lagi. Jangan seperti radio rusak gitu. Yesus Tuhan apa Nabi itu lagi. Nah, coba silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Baik, enggak tanya ke situ, Bang. Saya tanya aja tuh, Bang. Itu kan masalah tentang firman aja tuh, Bang. Asal mulanya firman itu ada yang memberi apa Yesus sendiri tuh, Bang? Bukan itu pokok bahasan kita, Bang. Enggak, itu nanti pointless. Kan Itu enggak ada katanya. begini. Maksud saya begini, bertanyalah hal-hal yang berkaitan dengan ini. Kalau misalnya kita bahas itu, Bang, itu nggak ada hubungannya ini antara ini dan ini loh. Contoh, supaya Anda itu ngerti kenapa channel ini. Channel ini itu adalah membahas isu-isu tentang Islam dan Kristen. Begitu. Jadi kalau Anda berbilang menerima firman, bukan begitu yang kita bahas, Bang. Iya. Contohnya apa, Bang? Contoh begini, contoh. Saya kasih contoh. Apa yang diajarkan oleh sosok Yesus dengan apa yang diajarkan oleh sosok Muhammad. Contoh. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk mengasihi sesama. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul? Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Nah, apakah Muhammad mengajarkan yang seperti itu? Yang Muhammad ajarkan adalah kalau kamu bertemu Wahyudi Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka. Ya kan? Belum lagi ayat-ayat yang lain. Bunuhlah di mana kamu jumpai mereka berada. Ya kan? Ya baik, Bang. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Betul tidak? Berarti kalau Nabi Muhammad levelnya Paulus dong ya, yang saya bahas berarti ya. Yesus kan Tuhan ya. Kok nggak nyambung lagi sih abang ini? Kalau Nabi Muhammad
Coba kan Anda nabi. dengarkan dulu, dengarkan saya. Kalau Yesus Tuhan maksudnya seperti itu, bukan levelnya Dengarkan. dong. Dengarkan saya, Bang, ya, begini. Ya, Anda mengikuti Muhammad, pengajaran Muhammad, betul? betul. Oke, saya mengikuti pengajaran daripada Yesus, betul? Berarti Yesus nabi ya, Bang? Kan levelnya Nabi Muhammad. Yesus Bukan? juga Apa nabi. Paulus? Yesus Oh, juga nabi. nabi. Berarti bukan Nah, Tuhan ya, Bang? apa yang diajarkan? Mulai lagi pertanyaan ini lagi. Bukan Tuhan. Kalau Nabi Bukan Muhammad Tuhan sama Bapa di Paulus, surga, Bang, betul. levelnya. Oke, oke, baik. Saya turuti maumu. Bukan Tuhan Bapa di surga, betul. Betul yang Anda maksud itu. Jika yang Anda maksud Tuhan itu adalah Bapa di surga, Yesus bukan Tuhan, betul. Nah, sekarang kita bandingkan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, oleh Nabi Yesus lah, ya maumu. Oke. Apa yang diajarkan oleh Nabi Yesus dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Kita bandingkan ini. Setuju? Ya. Oke, yang diajarkan oleh Nabi Yesus adalah supaya apa? Supaya kamu harus mengasihi siapapun tanpa pandang bulu. Nggak peduli dia agama apa, nggak peduli dia ras apa, betul? Jangan bisu-bisuin diri sendiri, Bang. Di sini tidak pernah saya bisu-bisuin orang, oke? Ya sudah, Nah. tenang aja, Bang. Bernarasi aja udah. Nanti Bukan, kan kalau Abang kalau silakan dibisu-bisuin saya. Anda sebentar, kalau dibisu-bisuin Anda mengira saya tukang bisu-bisuin orang seperti channel yang lain. Nggak pernah. Nih, Di teman-teman, sini jadi sebentar, sudah bisa Bang. menghubungin saya, teman-teman. Di sini saya paling pantang bagi saya membungkam hak berbicara seseorang. Iya. Ya, jadi saya tidak pernah membisu-bisukan orang. Nah, kemudian kita bandingkan dengan sosok Nabi Muhammad. Nah, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad apa? Katanya bahwa jikalau kamu bertemu dengan Wahyudi Nasrani, desaklah mereka ke jalan yang sempit, persempit jalan mereka, pepet mereka, perangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Betul? Wajah jangan disembunyikan, Bang. Ya. Apa Abang sudah mulai malu dengan ajaran Nabi Anda? Nah, Silakan coba terus, sekarang Bang. Saya sekarang dengarkan begini. ini, Bang. Sebentar, pertanyaan saya, yang saya utarakan itu benar atau salah? Ya kan Abang bertanya, giran saya menjawab, terus saja bertanya, bingung saya menjawabnya nih, Bang. Udah dikerucut aja, dikerucut. Benar Bang. atau salah yang saya utarakan tadi, perbandingan tadi itu? Salah, Bang. Salah kalau Nabi Muhammad itu begini begitu apa yang Anda katakan salah, Bang. Sungguh Anda nekat Salah. yang Mau nyata. ditanggapi? Mau saya tunjukin? Mau saya tunjukin Boleh saya dalilnya? Ditanggapi dulu nggak? Enggak, katanya kau bilang Enggak salah. Ini Nabi Muhammad itu bukan begini begitu apa yang Anda narasikan, Silakan. nggak, Bang? Oke, Iya. saya tunjukkan dalilnya. Silakan. Sambil Anda ngomong, saya Boleh tunjukkan saya dalilnya. tanggapi nggak? Enggak. Silakan. Ya, baik. Hmm. Nabi Muhammad itu, Bang, manusia sempurna, Bang. Akhlakul karimahnya itu beres, Bang. Nggak acak-acakan, Dusta. Bang. Dusta. Oh, kan. Tenang Dusta. aja, nanti bisa dibantah. Oke, oke. Dibantah, silakan. Iya. Oke. Aspek kehidupannya jelas, keteladanan jelas, Bang. Beliau itu terlihat nyata dalam 4 sifat utama, yakni orang kafir sendiri yang bilang Nabi Muhammad syidik, amanah, tablik, fatona. Nah, jadi begitu, Bang. Kejujurannya jelas, Bang. Syidiknya itu beliau tidak pernah berdusta. Sebutkan dusta satu aja Nabi Muhammad berdusta, Bang. Dari ucapannya. Sebentar, sabar. Oke. Itu ternyata orang kafir sendiri yang menjuluki bahwa Nabi Muhammad itu alamin, dapat dipercaya. Oke. Terus orang kafir juga, Bang, sama menjuluki Nabi Muhammad amanah, Bang. Menjalankan tugasnya itu sangat bertanggung jawab, Bang. Ada di salah satu cerita, Bang, di hadis, Bang. Ada yang pernah berkhianat, baik dalam urusan dakwah maupun memimpin umat itu, Bang. Diberesin semua sama Nabi Muhammad, Bang. Kasih sayangnya, lemah lembutnya. Sorry tauladan kan yang sebutkan bagaimana Nabi Muhammad itu mengajarkan kepada umatnya penyayang, memaafkan kesalahan orang lain. Jadi betul, Bang, kalau misalnya ada kesalahan wajar manusia kalau cuma satu. Tetapi yang 99,9%-nya itu Abang nggak sebutin tentang kebaikannya. Makanya saya bandingkan maunya saya sama Paulus. Bukan sama Tuhan, Nabi Muhammad itu. Kalau Yesus itu sama Allah saya bandingkan, Bang. Oke. Seperti itu, maksudnya Sudah? seperti itu, Bang. Ya, Sudah bisa silakan, Bang. ditanggapi? Ya. Baik, terima kasih. Ya. Ya. Baik, ada 3 poin yang tadi ada 2 poin yang saya utarakan, kemudian ada 1 poin yang mau Anda bangun kembali. Baik, saya akan tunjukkan semua bahwa argumen-argumen Anda itu adalah argumen-argumen yang berasal daripada keawaman Anda. Baik.
Tadi Anda mengatakan bahwa yang saya katakan itu tidak benar, ya. Perhatikan. Ini hadisnya. Perhatikan. Dikatakan di sini, lihat ya. Perhatikan. Abang lihat? Lihat ke sini dong ya. Jangan begitu. Iya, hadis apa? Sebutkan ya. aja hadis apa, nomor berapa, kan seperti itu, Bang. Tenang aja. Baik, saya akan tunjukkan kepada kalian ya. Di sini Bang, jelas sekali ayatnya mengatakan bahwa jika kamu bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, maka kamu harus mempersempit jalan mereka. Desaklah mereka Ada ke di jalan yang surah apa, Bang? Oke, sebentar saya Ada di tunjukkan surah ya. apa, Bang? Iya, Baik, jadi kita baik. sama-sama bisa. Oke. Baik Bang, sebentar. Saya tunjukkan ya kepada Anda ya. Baik. Perhatikan Bang, perhatikan. Tolong nanti Anda, ini di hadis ya Bang ya. Anda percaya hadis kan? Anda Ya, percaya nggak sama hadis. hadis? Iya, silakan hadis apa? Oke, baik. Ini dalam Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada, ya. Perhatikan. Ya udah, di hadis apa Oke. yang jelas, Bang. Jadi enak. Kelihatan Bang hadisnya Bang? Ya, hadis apa, Sahih Bang? Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Nomor hadisnya Hadis. 2167. Hadis riwayat Muslim, Bang ya. Oke. Kelihatan Mau di sini nomor berapa, Arabnya Bang? Sebentar, Bang. Nomor hadis riwayat Muslim nomor 2167 Bang. Kalau nomor beda-beda Bang, tergantung siapa yang nyetak hadisnya. 167. Ya. Baik. Apa dikatakan di sini Bang? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memulai salam kepada Wahyudi dan Nasrani. Apabila kalian bertemu dengan salah satu dari mereka di jalan, maka coba Bang, maka apa Bang? Ya. Maka apa? Maka desaklah ia ke jalan yang paling sempit. Sempit. Oke, apakah saya memfitnah? Ya, cuma sampai situ aja penjelasannya. Sebentar, saya tanya dulu. Ini sebentar. memang cuma sampai sini. Ini Arabnya ini. Ya. Iya. Nah, pertanyaan saya, apakah saya fitnah ketika Muhammad mengajarkan seperti ini? Terus? Enggak, Gimana jawab tuh, dulu. Bang? Fitnah atau tidak saya? Itu bagus, Bang, penjelasannya, Bang. Yang Penjelasannya ditanya itu, fitnah Bang. atau enggak? Jangan seperti Romo capek kalau ditanya apa jawab apa. Sebentar, gini loh. Apakah fitnah yang saya katakan bahwa menurut baginda Nabi, kalau bertemu dengan Wahyudi, bertemu dengan Nasrani, harus didesak, dipepet ke jalan yang sempit, betul? Betul, Abang udah menampilkan hadis itu. Bagus itu, Bang. Bagus, Bang. Bagus katanya. Bagus. Abang nggak fitnah, bagus. Sebentar, Bagus. saya tidak fitnah. Terus yang kedua, perhatikan Ya. Bang, perhatikan yang kedua. Apa dikatakan di sini? Perhatikan. Di dalam Quran surat At-Taubah ayat 29. Inilah ajaran kalian. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak pula kepada hari kemudian. Mereka yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya. Dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, agama Islam. Yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Benar atau fitnah lagi yang saya katakan bahwa Anda disuruh memerangi orang-orang yang bukan Muslim? Betul. Betul. Oke, Ya, terus bisa sebentar, ditanggapi? saya satu lagi. Oh, sebentar. Satu lagi. Ya. Lalu Anda tadi bilang begini. Semua yang kamu katakan tidak benar. Muhammad itu adalah orang yang suri tauladan yang baik. Bahkan orang kafir pun mengatakan bahwa dia itu sangat jujur, al-amin. Kamu nekat sekali mengatakan Muhammad jujur dan al-amin. Lihat hadisnya, perhatikan. Kalau kamu bilang Muhammad sangat jujur, bagaimana mungkin dia mengatakan kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan,
mendamaikan di antara orang bertikai dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya. Lihat, Beres? betul? Berarti di sini Muhammad ngajarin bohong tidak? Sudah. Jawab dulu. Berarti boleh nggak bohong kata Muhammad? Boleh. Boleh. Lalu bagaimana Boleh. Anda katakan dia Udah. jujur? Udah, saya tanggapi ya. Sungguh Anda berada di dalam kenekatan yang nyata. Udah ya. Ya. Ayo silakan. Udah lama-lama, Silakan. nggak panjang lebar, Edis, di surah At-Taubah ayat 29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam. Orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh pada mereka. Kan seperti itu. Jadi begini Bang, ini kan tuntunan terhadap kaum musyrik Bang. Abang lihat nih dari awal, tuntunan kepada kaum musyrik. Ayat itu kan beralihnya tuh kepada ahli kitab, hendak memerangi orang mukminin. Sebenarnya sebaliknya. Mana ayatnya? Mana ayat mana ayatnya? Mana ayat? Silakan. Nanti tanggapi, sabar ya Silakan. Bang. Anda boleh menanggapi sesuka hati Anda dah, terserah. Jadi begini Bang, makanya Bang, Jadi begini. Kaum musyrikin itu Bang, yang dimaksud dalam surat ini kaum musyrik. Ayat ini tuh beralih kepada ahli kitab, hendak memerangi orang mukminin tentunya. Mana ayatnya? Konteks ayat turun berkenaan dengan perang Tabuk. Perang Tabuk. Mana Jadi, saat ayatnya? itu- Ayatnya mana? Sabar. Silakan, Nanti bisa ditanggapi. tunjukkan ayatnya. Iya, tadi kan Anda terus saja berbicara, tenang aja, nanti saya tunjukkan, tenang. Konteks ini turun berkenaan dengan perang Tabuk, Edis. Saat itu kan lagi perang tuh, terdengar berita bahwa pasukan Romawi akan menyerang, berusaha menguasai daerah perbatasan. Turun Ayat sebagai itu perintah tidak untuk berbunyi perangilah memerangi. orang-orang Romawi, perangilah orang-orang yang tidak beriman. Makanya di situ tertulis perangilah orang-orang yang tidak beriman. Di situ maka tertulis perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Oke. hari kemudian. Berarti Anda disuruh memerangi orang yang tidak beriman tidak? Tetapi terlebih dahulu memerangi mereka yang tidak mengharamkan, bahkan terus-menerus melakukan apa yang Oke, diharamkan Allah. contoh saya ini. Saya kan tidak beragama dengan agama yang benar, betul? Betul tidak? Sebentar Bang, makanya Bang, di hadis yang Anda paparkan tadi saya tanggapi dulu. Kan semuanya Anda bertanya 3 pertanyaan, saya tanggapi 3. Nanti Anda tanggapi lagi 3 pertanyaan dari saya. Silakan. Kan seperti itu Bang. Silakan. Jadi Bang, kalau mau bicara di hadis Muslim Bang, itu nomor 2167 Bang, jangan kalian memulai ucapan salam kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jika kalian menjumpai salah seorang dari mereka di suatu jalan, persempitlah, desaklah. Larangan memulai salam Bang. Salam seperti apa yang Anda maksud itu melarang umat Islam untuk mendahului mengucapkan salam kepada pemeluk agama lain. Itu udah beda Bang, udah akidah, Bang. Menyebutkan nakal juga nggak boleh. Emang Nyapa betul, Bang. saja nggak boleh, beri salam aja nggak boleh. Sebentar, Bang. Makanya Anda Edis. itu Iya. tanda itu kalau bermasyarakat, Anda itu nggak Sabar. boleh nyapa. Oh selain yang jangan kau beri salam kepada mereka. Bahkan kalau ketemu pepet mereka, desak ke jalan yang sempit, betul. Sabar Dis. Jadi begini Dis. Gimana? Kalau Anda Dis lagi merayakan hari Natal Dis, dilarang umat Islam, nggak boleh. Sama aja gue nyemplung ikut agama lu Dis. Nah iya memang itu isi agama lu. Bukan Terus tadi berarti kenapa intoleran. kamu bilang yang lain-lain? Nah, udah terbukti. Bukan Sudah. berarti Ya sudah, intoleran, kalau sudah Dis. terbukti sudah, ngapain lagi? Udah terbukti semua jelas. Nah, gitu maksudnya. Beda kan? Beda. Makanya teman-teman, ketika saya mengeluarkan dalil, kalian pasti akan bingung sendiri menjelaskannya. Ayo silakan. Naik kemari diskusi dengan saya. Patahkan argumen-argumen saya. Jangan malah membenarkan. Itu malah Anda benar-benarkan. Malah ngaku dia, saudara-saudara. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada sebentar, kita kasih naik ada
Raiden setan. Raiden setan. Oh, plafon PVC Sampang. Oke. Oke, dia sudah turun. Kita kasih naik ada Hasbul. Silakan. Nyalakan kamera Anda, Bang. Hasbul, silakan Hasbul. Saudara Hasbul. Oke, nampaknya si Hasbul ini kurang sinyal Anda. Saya turunkan dulu. Saya kasih naik ada Andi Tayanan. Andi. Ya, silakan Andi. Saudara Andi, apakah Anda mendengar suara saya? Dengar. Oke, silakan Bang Andi, nyalakan kamera Anda. Sabar, kita tunggu sebentar. Jangan lama-lama Andi, tinggal pencet saja. Saya undang dari sini. Tuh silakan. Sudah, jangan lagi Kak Edis. Kita cuma membuat selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke, baik, saya turunkan kalau begitu ya. Teman-teman sekalian, tolong ya. Teman-teman, saya mintalah dengan sangat kepada teman-teman. Kalau memang teman-teman tuh suka dengan channel ini, jangan naik teman-teman. Ganggu loh, ganggu. Cobalah Anda naik ke sini cuman ngomong, saya suka, saya dukung. Apa? Justru Anda malah membuang-buang waktu. Begitu loh. Nyimak saja dari bawah, support dari bawah. Tap-tap layar kah, bagikan kah, share-share kah, follow kah, gitu loh ya. Jangan mengajukan permintaan naik. Tolong ya, jangan mengajukan permintaan naik. Karena kalau kalian mengajukan permintaan naik, kalian malah mengganggu orang-orang yang pengen naik dan mau mendebat saya. Begitu. Jadi tolong teman-teman, sekali lagi, bagi teman-teman yang pro dengan channel ini, jangan mengajukan permintaan naik. Begitu ya. Kalau memang teman-teman pengen mensupport saya, nih saya sudah lama tidak support saya, nih saya sudah lama tidak iklan ya. Saya iklan dulu teman-teman. Teman-teman bisa mensupport saya baik itu dengan melalui gift kah, baik itu melalui repost kah, baik itu melalui follow kah. Kalau juga teman-teman ingin mensupport saya, teman-teman bisa support saya di sini. Tuh, dukung program saya ini teman-teman. Itu di layar tersebut bisa tangkap layarnya. Kalau teman-teman ada berkat, teman-teman bisa berkolekte di situ. Teman-teman bisa support saya di situ, support program ini di situ. Silakan teman-teman tangkap layarnya. Begitu ya. Tidak perlu mengajukan permintaan naik, teman-teman. Biarkanlah yang kontra-kontra itu yang naik, yang pengen membela diri itu yang naik. Oke? Oke, teman-teman? Oke, baik, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada saudara sebentar. Rizky Bungsu. Oke, silakan Rizky Bungsu. Silakan Rizky Bungsu, nyalakan kamera Anda. Halo Bang. Jangan kejang-kejang drone ya. Tidak boleh kejang drone. Tarik napas drone. Tarik napas, hembuskan drone. Wah, tarik napas lagi. Kita kan Hembuskan. sama-sama Bang. Kita kan sama-sama Kristen nih. Sebentar Bang, Abang Kristen. Ya, saya mendukung Abang aja lah. Semoga Abang semangat apa yang Abang Kristen betulan? Betul. Saya Katolik asalnya, Bang. Kenapa Abang ngajukan permintaan naik barusan lu tadi dibilangin? Aduh, berat banget nih orang. Udah dibilang jangan naik, udah dibilang jangan naik. Susah amat dia dibilangin ini orang-orang.
sekali lagi ya teman-teman ya, yang naik ke channel ini itu adalah yang kontra, yang ingin membuktikan bahwasanya Edis TV itu sesat. Saya berikan panggung dan tempat untuk kalian membuktikan itu. Mana sih orang-orang ini? Oke, kita Mala. Silakan Fatmala. Naik kita. Halo Fatmala. Oke, baik. Kita kasih naik ada sebentar ya. Raiden Setan. Oh, Raiden Setan sudah turun. Kita kasih naik ada FA. Oke, FA juga sudah turun. Kita kasih naik ada Morteza. Tap-tap layar dulu ya guys ya. Tap-tap layar, bagi-bagikan. Bang, abang lagi di mana bang? Di rumah. Suara apa itu bang? Suara orang ngaji. Bisa suruh diem dulu nggak itu bang? Nggak bisa. Kenapa Anda senang yang ribut-ribut gitu? Senang begitu bang yang kayak begitu tuh. Woi, dia boy. Coba bilang coba. Coba apakah Anda senang yang kayak begitu tuh? Hah? Coba, jangan diam-diam ditanya kok. Anda dengar nggak ini? Ditanya, naik mau bantai di TV, giliran naik. Gimana Anda mau bantah saya bang? Ditanya aja Anda sudah langsung meninggal dunia di tempat. Gimana? Bukan. Kalau Anda kalah, mainnya diturunin soalnya. Tadi Anda kalah loh. Gimana? Sama orang Muslim tadi Anda kalah. Sebentar, kok. saya tanya dulu. Anda bisa Kalau suruh diam kalah dulu jangan nggak itu? diturunin gitu. Itu namanya culas. Bukan, maksud saya Anda Kalau bisa sudah buka suruh dia diam? Kalau ngajak diskusi, kalau kalah jangan diturunin. Gentle dong. Kalah. Tadi dia malah membenarkan. Gimana sih? Iya, tapi kan membenarkan ada alasannya. Tapi kamu kalah, akhirnya menurunkan. Ya sudah, sekarang kamu mau sanggup mau membantahnya? Iya, coba silakan yang tentang kebohongan. Ayo. Baik, baik. Iya, Oke. coba ayo. Betul tidak Muhammad mengajarkan berbohong? Ada alasannya apa tadi 3 perkara? Ada Sebelum alasannya ada kan? alasannya, sebelum ada alasannya, dia ngajarin boleh bohong nggak? Jangan gitu. Baca yang utuh. Suruh Jangan diam dulu itu, setengah-setengah. yang ribut Baca itu, yang ribut itu suruh diam dulu. Suruh diam dulu itu yang di belakangmu. Senengnya ribut aja. Heran saya. Oke, kita kasih naik ada Ali. Silakan Ali. Suruh jawab aja dia muter-muter. Betul tidak Muhammad mengajarkan boleh berbohong? Dasar kamu tuh. Tinggal dijawab bener atau Dasar. salah aja lama. Kamu itu loh. Ya, nggak Ali, punya nyalain kamera. malu. Nyalain kameramu dulu. Kamu nggak Kameramu punya nyalain malu, dulu. Bang. Kameramu nyala kasihan. dulu. Kasihan aku sama kamu orang Kristen ya, Edis. Kameramu mana ini? Kamu lo nggak tahu malu ya, Dis ya. Kan budek kan suruh nyalain kamera. Kamu nggak tahu malu. Ya diturunin ya. Ya diturunin. Kamu nggak tahu malu. Ya. Kamu Kasihan. nggak tahu malu.
Gak tahu malu Bang Dedis. Kamu nggak tahu malu. Kasihan. Kamu nggak tahu malu. Apa itu? Yang mau didengerin, yang mau didengerin apa? Kalau kamu naik ke sini cuma jadi robot doang, tidak ada sesuatu yang mau kita petik dari omonganmu. Naik ke sini cuma pamer radio rusak. Kamu nggak tahu mal, 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 kamu apa yang mau didengar? Ayo naik ke sini. Kita berargumen dengan baik, ya. Kita kasih naik ada Anggi. Silakan Anggi. Makasih Bang Jo. Thank you Bang Jo. Halo Anggi. Halo, Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. kenapa kamu menghina-hina orang ngaji kamu itu? Nyalakan kameramu. Kenapa kamu menghina-hina orang ngaji? Menghina ngajinya di mana? Kamu nyalain kameramu. Sebentar. Sebentar. Kau anjing kau. Jangan ngamuk-ngamuk. Tarik napas dulu. Hembuskan napas. Oh, nah gitu dong. Ini baru. Apa kamu itu menghina orang agama Islam? Menghinanya di mana, Bang? Menghinanya di mana? Nah, orang ngaji-ngaji kamu, kenapa kamu tanya-tanya wewe begitu? Aku tanya kamu. Menghinanya di mana? Kau bapala kamu. Tapi kenapa orang mengaji suruh diam-diam orang mengaji? Ya dia yang berisik gimana? Berisik. Berisik. Apalah kamu alasannya kalau orang ngaji saya suruh diam? Loh, memang berisik gimana? Karena berisik. Tak pangkat apa dirimu? Apa? Balik ke Indonesia kamu itu biar dipotong kepalamu tuh. Kenapa? Kamu Islam. Balik ke sini kamu. Kamu Islam. Islam. Ya. Ada apa memangnya? Kenapa Anda ingin memotong kepala saya? Ya kalau menghina Nabi itu orang semua kamu potong kepala kamu. Menghinanya di mana? Kenapa sedangkan Nabi Muhammad mengajarkan membohong bila Nabi pernah mengajar bohong-bohong dengan orang? Aku tanya kamu. Oke, betul tidak dia mengajarkan boleh berdusta? Bila pernah kamu dalilnya daripada mana? Aku tanya Oke, kamu. baik saya tampilkan. Baik. Saya akan tunjukkan kepadamu bahwasanya memanglah benar bahwa nabimu mengajarkan boleh berbohong. Baik, saya tampilkan. Oke, tenang. Baik. Perhatikan. Ya, ini hadisnya, lihat. Artinya begini. Kebohongan diperbolehkan dalam 3 hal. Laki-laki yang berbohong dalam peperangan, mendamaikan di antara yang bertikai, dan laki-laki yang berbohong kepada istrinya untuk membuatnya ridho. Nah, betul atau tidak ini? Kau jangan merokok. Sebentar, kau jangan merokok. Sebentar. Ya, Oke lah, terus. baiklah. Memang pantas ngomong Allah dan Rasulnya itu memang sambil merokok, memang itu pantas bagi kalian. Gak apa-apa. Karena kalian lagi ngomongin ketua kalian. Jadi kalau ngomongin ketua harus sambil merokok dong. Bila perlu tambahin miras. Adakah seorang Islam pernah menghina Tambahin seorang miras. Oke, jangan kemana-mana. Betul tidak dia ngajarin boleh bohong? Ada yang betul semua itu. Itu perbuatan orang Israel itu yang buat-buat betul itu. Jadi hadis ini buatan istri Will? Israel yang buat itu. Karena orang Mandi lumpur kau sana. Teman-teman sekalian, percayalah kepada saya, teman-teman. Ketika kita menyampaikan kebenaran, ketika kita menyampaikan bahwa apa yang kita katakan itu tertulis semua di dalam sumber-sumber dan literasi mereka akan mengatakan itu buatan istri Will. Pokoknya apapun yang merugikan, salah istri Will. Apapun yang terjadi, pokoknya salah kesalahan Wahyudi. Coba naik ke sini. Patahkan argumen saya. Kita kasih naik ada sebentar ya. Saya kasih naik ada Handi Pratama. Ya, silakan Handi Pratama.
Guys, di tap layar guys. Guys, ini love orange ya teman-teman ya. Ini ada 8.000 orang. Ayo silakan. Handi Pratama, nyalakan kamera Anda. Silakan. Oke, Handi Pratama sudah lari. Kita kasih naik ada Bung Jak. Ya, silakan Bung Jak. Saya menunggu satu orang muslim yang berilmu, ya. Bukan yang nekat aja, nekat. Modal nekat aja. Ya, silakan Bung Jak. Nyalakan kamera Selamat Anda. malam, Bang Edis. Selamat malam Bung Jak. Abang muslim. Muslim, Bang. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Makasih Bang Adi. Ya. Saya pengen Kamera bahas nyala dulu Bang. untuk yang Kamera nyala dulu, baru Anda bicara. Saya akan respon, saya akan tanggapi. Saya berikan Anda karpet merah di hadapan ribuan orang di sini. Utarakan apa yang menjadi isi pikiran Anda. Kenalan diri dulu Bang. Kenalan diri dulu Abang Muslim. ya selamat malam, Bang Edis. Selamat malam. Abang Muslim ya. Bang Edis. Silakan Bang. Silakan. Pengen membahas yang masalah berbohong itu boleh, Oke. Betul tidak? berdusta itu boleh. Oke, betul tidak bahwasanya di dalam hadis tertulis bahwa Nabi mengizinkan seseorang itu berdusta hanya dalam 3 perkara saja. Salah satunya adalah suami itu boleh bohongin istri. Contoh begini. Abang dapat duit misalnya. Abang dapat duit 100 juta rupiah. Oke? Lalu abang merantau, pergi ke suatu tempat. Sampai sana abang kawin lagi. Sah tidak secara Islam? Boleh nggak kawin lagi? Begini, Jangan begini dulu, Bang. Boleh saja. Nah, ketika Anda kawin lagi, boleh tidak Anda bohong sama istri Anda? Mama, saya tidak kawin lagi kok di sini. Saya belum punya istri lagi kok. Boleh tidak berbohong seperti itu? itu kan menurut Anda, cuman pengecualiannya itu kan 3 itu, ya bukan seperti itu, Bang Edis. Lalu seperti apa yang Anda Artinya yang dimaksud boleh pengecualiannya boleh berbohong suami kepada istri? Berbohong suami terhadap istri yang diperbolehkan ini, jikalau ada suatu masalah yang sekiranya bakal membuat berantakan atau hancur, diperbolehkan, Bang. Itu salah satunya, Bang. Oke, contohnya Bang, contohnya. Boleh nggak suami bohong sama istri kalau suami itu kawin lagi tapi ngakunya nggak kawin lagi? Itu tidak boleh, Bang. Tidak diperbolehkan. Astaga. Harus jujur, Bang. Baik, Anda dengarkan ini ya. Anda dengarkan ceramah-ceramah ini ya. Coba Anda dengarkan. Perhatikan. Ini boleh kok bohong, Bu. Islam ini boleh bohong dalam 3 hal. Pertama adalah bohong dalam strategi perang. Nggak mungkin orang lagi perang ngasih tahu strategi perang itu bisa kalah, Bu. Kemudian orang yang kedua mendamaikan suami istri, mendamaikan orang yang berselisih. Orang yang lagi berselisih kita bisa bilang, tahu nggak, dia tuh baik banget loh sama kamu, sedang mempersiapkan hadiah. Kita siapin aja hadiahnya, padahal bukan dia. Berbohong untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Kamu dapat salam loh dari dia sayang dan rindu sama kamu misalnya, boleh. Dan bohongnya suami istri, mah makin cantik, makin lama makin cantik, mah. Ayo. Oke. Berarti betul ya, boleh berdusta ya? Boleh berdusta, untuk berdusta. kebaikan. Baik, boleh berbohong. Baik. Dalam arti tanda kutip berbohong untuk kebaikan ya. Baik. Bukan berbohong untuk kemaksiatan. Oke, baik. Sekarang menurut Al-Qur'an, saya tunjukkan ayatnya. Baik. Saya tunjukkan ayatnya. Apa sebenarnya tentang bohong yang dikatakan oleh Al-Qur'an? Makanya saya akan buat kalian untuk merenungi ini sendiri ya, sebentar. Saya tunjukkan.
Saya tunjuk sebentar Bang ya. Kasih saya waktu 30 detik. Mohon izin Bang, nanti saya naik lagi Bang ya. Ini ada tamu Bang. Jangan lari Bang. Saya suruh bacakan Lari, dulu Bang. surat An-Nahl. Sebentar Bang. Surat An-Nahl. Ayat ini sudah ketemu ayatnya Bang. Surat An-Nahl. Ayat yang melarikan diri. Lari. Ya, itulah teman-teman ya. Bentar, kita tunjuk lagi backgroundnya. Oke, kita kasih naik yang berikutnya, Islam Muslim. Oke, silakan Islam Muslim, nyalakan kamera Anda. Ya, Islam Muslim. Halo Bang. Loh, Bung. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bantu nyalakan, Bung. Oh, belum bisa Anda menyalakan kamera. Anda harus mandi lumpur dulu 3 hari 3 malam biar dapat pengikut. Kita kasih naik ada Cak Wage. Cak Wage. Iki komat sebentar. Halo Cak Wage. Yuk. Ya, Gimana? silakan Bang nyalakan kamera Anda dulu Bang. Oke. Silakan nyalakan kamera Anda. Iya, ini udah. Belum Bang. Oh, sudah. Ya, terima kasih Bang. Terima kasih. Oke. Bang, kenalan diri Bang dulu. Edis. Ya, salam kenal juga kenal Bang. Muslim ya Bang Edis. Ya, Abang Muslim ya. Ya, Muslim. Oke. Silakan Bang. Mau Ya, melanjutkan yang tadi atau membuka isu baru? Enggak, Silakan. aku putus barusan. Enggak, ini ada telepon. Sorry, aku tadi mau masuk. Gimana Bang? Kalau Nabi saya tadi, kalau Bang Edis ngomong Nabi Muhammad tadi ngajarkan 3 kebohongan yang boleh, ya. Ini sorry ya teman-teman, mau yang dibawa mau apa, saya tidak akan panas atas pernyataan teman-teman, tapi mungkin saya akan luruskan. Mungkin analoginya Bang Edis bukan seperti itu. Berbohong itu kan tadi kalau siasat perang. Tadi kan Bang Edis nyetel video tuh. Siasat perang boleh bohong, ya jangan dibilangin. Wong mau perang kok dibilangin, kan gitu. Oke, Bang. terus? Ya. Analoginya bukan berbohong, saya mau berbohong sama istri supaya saya kawin terus ngomongnya nggak kawin, ya bukan kayak gitu maksudnya. Misalkan kayak gini nih Bang Edis misalkan punya istri, sudah punya istri belum Bang Edis? Bang, Saya Abang ini fokus awam ya, saja bukan Bang. Abang ustadz, fokus. bukan apa, saya Muslim biasa aja, ya. Oke. Bang Edis belum nikah, belum? Abang fokus saja Bang. Silakan Abang berikan contohnya. Iya, kayak aku tanya, tak kasih analogi gitu loh. Saya kan cuma tanya Abang, gitu. Masa Bang Edis silakan tak Abang, tanya gitu? Abang berikan saja contohnya apa yang dimaksud boleh berbohong kepada suami Ya. atau boleh berbohong kepada istri. Ya, misalkan suami istri nih kayak gini. Misalkan Bang Edis ini laku terus menikah ya, sorry ya. Misalkan menikah nih, istri abang itu masak. Masaknya ndak enak, Oke. ya kan? Karena Oke. Bang Edis ingin menyenangkan istrinya, hati istrinya, maka Bang Edis sebagai suami supaya istrinya, wah sudah tak masakkan, udah dimakan apa-apa kok nggak enak, nanti dia sakit hati. Nah kayak gitu bohong. Gimana ya masakannya? Enak meskipun asin atau apa kayak gitu Bang Edis, itu boleh kayak gitu. Saya tanggapi ya. Saya tanggapi ya. Apa? Saya tanggapi. Ya, monggo. Baik, Ya, terima kasih. monggo. Baik. Saya minta Anda dengarkan dulu ini ya. Ini ada seorang ustadz, coba Anda dengarkan. Nah. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, itu gak susah itu. Kon kawin mana Mas? Enggak, padahal lu bojone ya. Probolinggo siji, maringono endi bulusan siji, di siji punya simpenan. Istrinya dibohongi, Beb, enggak apa-apa. Karena kalau jujur nanti pertumpahan darah ya. Bohong itu hanya boleh dalam 3 hal.
Enggak, ketika teruskan aja perang. dulu. Teruskan, nggak apa-apa. Dua, nggak apa-apa. kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Nah. Loh, iya, Sebentar, jangan, tenang Bang. Ah, tadi kan Abang jangan sudah bicara. diputusin. Iya, Tadi kan jangan Abang sudah diputusin, bicara, maksudnya gantian saya dong, Bang. konteksnya Tadi Abang seperti sudah apa? bicara, gantian saya dong, Bang. Oh ya. Baik. Sama ngomong. Oke, sama Di ngomong dalam aja, hadis ngomong. itu jelas toh bunyinya boleh berbohong suami kepada istrinya. Betul? Nah, kenapa benar, Anda benar. kenapa Anda maksa harus dalam konteks masak saja? Artinya dalam hal hubungan suami istri boleh bohong, betul? Iya, Mau boleh itu apa bohongnya, saja. tapi analoginya bukan seperti itu. Loh, kata siapa Bang? Itu Ustadz yang ngomong kok. Loh, Ustadz itu Gimana? bukan panutan loh ya. Ustadz itu bukan Sebentar, panutan. Hadisnya lalu nggak sebentar salah gini, hadisnya. sedikit Bang, Hadisnya gantian. nggak salah. Kenapa Anda memaksakan bahwa itu hanya dalam soal masak saja? Itu kan dibilangin kalau boleh saya nggak berbohong memaksakan. suami kepada istrinya. Nah, Iya. tetapi lebih daripada itu, Bang, lebih daripada itu. Begini. Saya mau kasih tunjuk dulu sama Anda, Bang. Sebenarnya, Bang, orang-orang yang berbohong menurut Al-Qur'an dihukumi sebagai orang-orang seperti apa? Nih, saya tunjukkan kepada Anda satu ayat. Bohong Baik. itu dosa. Udahlah, bohong itu dosa. Iya, dan Bohong Muhammad itu dosa. ngajarin itu dan kalian bangga, senang. Nah, Enggak, bukan itu konteksnya. Itu Saya yang kasih baca tunjuk aja. dulu. Menurut saya nggak paham. Bang, Nggak coba paham ya, aja itu Anda konteksnya. perhatikan ini, Bang, lihat ini ya. Nih, Bang ya, Konteksnya perhatikan itu nggak ya. paham. Nih. Perhatikan apa yang Quran katakan di dalam surat An-Nahl ayat 105. Saya bacakan dulu kepada Anda. Oke, kelihatan di sini, Bang? Ya, kelihatan. Oke. Saya tanya dulu. Boleh kan bohong suami kepada istri? Ya, konteksnya apa kan? Iya, Konteksnya itu berarti dalam, boleh dalam bohong hal kan? untuk memperbaiki. Kalau memperbaiki hubungan nggak ada masalah. Oke, baik. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah dan mereka itulah orang-orang pendusta. Betul? Iya. Iya, Oke. benar. Oke, sekarang saya tanya. Ketika istri masak, saya ikuti pola pikir Anda. Istri masak Iya. nih. Oke, rasanya keasinan, rasanya tidak enak. Oke? Lalu suami bilang enak. Iya. Oke, menurut Anda orang tersebut mengada-adakan kebohongan tidak? Konteksnya tapi kan ini bukan untuk jadi Bukan konteks. Sebentar, yang saya tanyakan. Enggak, gini, Dia gini. Bang Edis mengada-adakan itu- sesuatu yang bohong tidak? Oke. Ayatnya nggak Oke. salah. Ayatnya Oke. nggak salah. Benar. Apa dikatakan Al-Quran terhadap orang-orang seperti itu? Iya, bohong memang dusta. Dusta itu Iya, bohong dan itu, Muhammad adalah orang yang mengajarkannya. Betul. tapi tidak konteksnya itu, Bang Edis. Bukan itu konteksnya. Mulai. Loh, enggak, konteksnya memang bukan seperti itu. Kalau ini memang iya, kalau kita berbohong merugikan orang lain. Kalau berbohong merugikan orang lain, itu ya kayak gitu. Sekarang kalau Oke, kita ingin membahagiakan, berbohong untuk membahagiakan. Ketika Anda berbohong, Anda sudah mengada-adakan sesuatu, betul? Yang tidak ada Oh, menjadi ya. ada. Contoh misalnya masakan yang keasinan, Anda bilang enak. Karena enak. Itu supaya apa? Supaya apa coba? Pasangan Ya kita besok supaya dimasakin apa? yang Supaya begitu senang, kan? lagi, Bang. Enggak, tapi kan supaya senang Baik. toh. Contoh. Saya kasih contoh, Bang, sebentar. Istri masak keasinan, oke? Ya. Keasinan, Terus garam. dibilang enggak Oke, dibilang sebentar. enggak enak gitu. Oke, garam semua kan, asin. Terus dimakan, lalu bilang, enak, mantap. Lalu suami bilang, ternyata suamiku senang yang asin-asin begini. Besok dibikinin lagi. Yang sama. Gimana Papa? Kan mantep kan? Kemarin Papa bilang mantep. Ya mantap. Seminggu Anda dimasakin begitu, pembuluh darah Anda mengeras, Anda kena serangan jantung. Ya, konteksnya Itu enggak akibat gitu, daripada Bang. apa? Akibat daripada bohong. Ya konteksnya nggak kayak gitu, tapi konteksnya kan nggak kayak gitu. Jadi kalau bohong merugikan orang lain itu memang dosa. Loh,
Apa sih? Mana lo? Baik, sebentar. Saya akan tunjukkan sebuah riwayat ya. Baik. Saya tadi baru membaca ada pesan dari abang saya ya. Saya mau bacakan dulu. Anda tahu riwayat tentang Umar berkata bahwa Muhammad berkata bahwasanya Hafsah dipanggil oleh ayahnya? Oh, enggak tahu. Kita bacakan riwayat ini ya. Saya bacakan. Enggak apa-apa. Baik, Bacakan ini contoh bohong kepada istri. Contoh nih ya. Saya bukakan ya hadis ya bahwasanya Hafsah. Sebentar, Hafsah dipanggil. Riwayat apa itu? Riwayat apa? Oh, tenang Bang, dipanggil Umar. Sebentar. Kalau ada pengingat-pengingat bisa buka. Aku ya, biar bisa tenang, buka Bang. dong. Tenang Bang, tenang. Biar ada datanya, jadi aku bisa tahu konteksnya apa gitu. Sebentar ya. Ya, riwayatnya apa? Hadisnya sahih apa enggak? Ini tuh. Sebentar. Teman-teman boleh bantu saya untuk menginikan apa? Menampilkan hadis tersebut atau Bang Dadru, kayaknya mungkin kalau ada Bang Dadru akunnya. Sebentar ya. Boleh tidak? Boleh Bang Dadru kasih tahu saya di mana hadis nomornya begitu? Jadi ada suatu kisah. Coba Pak, teman-teman di berapa itu hadisnya? Hadis, teman-teman, hadis. Bentar sabar ya Bang ya. Abu Daud berapa? Biar saya tampilkan. Abu Daud berapa teman-teman? Sabar. Sabar teman-teman ya. Harusnya udah siap dong datanya kalau Iya, ini. karena kita belum persiapan, Bang. Kayak komal-komal yang lain gitu loh, apa gitu. Jadi enak kita ngomongnya kan, ada datanya. Jadi nggak ngarang-ngarang gitu. Oke, sebentar ya, saya tampilkan. Bisa. Ya, iku kopiin DKN di Excel. Kopi gabungan itu aja, gabungan itu kopi. Toko doa, kopi DKN di Excel anyar jawab. Tapi ilangan rumusnya, klik kanan paste spesial 123. Klik kanan paste spesial 123. Wah, nggak siap datanya. Aku sorry, sebentar. Bang Edis ya. Gini aja, sorry. Yang lain aja lah. Yang lain yang lebih ini. Saya sampean nggak ada datanya. Aku masih banyak pekerjaan. Sebentar Aku tadi Bang, cuma mau kasih ada kontak aja. datanya Bang, cuma Nggak, sampean nggak siap. Sampean nggak siap. Kalau saya ngomong terus terang ke Bang Edis nanti sakit hati. Saya bohong aja. Bang Edis pinter, cuma masalahnya kan nggak siap datanya. Jadi nanti cari dulu. Nanti baik, undang aja saya. masalahnya Ya, nanti tadi undang kita aja belum saya. mengarah ke situ. Ya sudahlah. Sampean itu pinter sebetulnya, cuma kok nggak siap. Tapi Anda tidak pernah mendengar riwayat itu bahwasanya Muhammad berkata kepada Hafsah bahwasanya Hafsah dipanggil oleh Umar bin Khattab. Anda tahu itu? Saya udah bilang tadi, saya tidak mendalami agama. Sampean kalau misalkan tanya ke saya, terus terang saya tidak pernah membaca. Tidak pernah membaca. Ya. Baik, saya tampilkan Abu Daud saya- 8686. Sebentar, Abu Daud 8686. Sebentar. Abu Daud 86. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Bentar. Ya udah, siapin aja datanya dulu ya. Hadisnya apa? Siapa yang mensiarkan? Nanti boleh undang saya. Kalau kayak gini sampai nggak siap data, udah koar-koar gini ya. Aku nanti aja dulu. Aku masih ada kerjaan. Sorry ya, teman-teman. Mau semuanya kabur. sehat-sehat Ini mau semuanya. ditunjukkan loh. Mau ditunjukkan malah kabur. Harusnya sampean sudah hafal nih. Sampean kayak Yesus gitu loh. Yesus Mau itu ditunjukkan kok ada sudah Roh Kudusnya, lari. Jadi dia penghafal Sebentar. itu. Ini Injil saya mau aja menunjukkan hafal, gimana? apanya hafal. Mau lari atau mau saya tunjukkan?
Bukan masalah lari. Buat apa lari? Aduh, ya sudah lah, ya Kamu- sudah. kamu Kalau dari Anda tadi. ketakutan, ya sudah. Kalau Anda ketakutan di bawah sana, nggak usah kita terusin. Ya, ada riwayat itu. Cuman masalahnya teman-teman, memang saya itu tidak hafal hadis-hadis itu segala macam, saya tidak hafal. Nomor-nomor, karena nomor-nomor beda-beda semua, ya. Ayo silakan. Yang berikutnya. Kita kasih naik ada Fajar, ya silakan Fajar. Oke, Fajar sudah lari. Kita kasih naik ada Edi Suwardi, ya silakan Edi Suwardi. Silakan Edi Suwardi. Makasih Bang Obi, makasih Bang. Silakan. Edi Suwardi. Halo, Edi Suwardi. Waduh. Meninggal dia. Baik, kita turunkan, kita kasih naik yang berikutnya ada sabar ya teman-teman ya, tenang. Kita kasih naik ada Yus Iman. Oh, bukan. Zain Maher. Ya, silakan Zain Maher. Silakan Zain Maher. Halo Zain Maher. Zain Maher. Ya, Ya, silakan Zain Maher. Oke, beri tepuk tangan dulu dia. Ya, Zain Maher, silakan Zain Maher. Anda seorang muslim? ya seorang muslim dari Silakan, Bang. Pasuruan. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ini bahasa apa ya? Aku baru lihat ini. Baru datang. Iya, baru datang. Sebenarnya bahasnya tadi random aja, ngikutin apa yang diutarakan oleh para penonton. Nah, tadi itu kita lagi membahas mengenai bahwasanya Muhammad itu katanya seorang yang jujur, terpercaya, al-amin. Betul tidak? Ya. Oke, bagaimana mungkin dia jujur, terpercaya, al-amin, di detik yang sama dia ngajarin bohong? Bohong apa? Bohong masalah apa? Kata dia, tidaklah berdusta orang yang berdusta dalam 3 perkara ini. Yaitu contoh perkara ketika terjadi peperangan boleh berdusta. Nah, ketika terjadi pertikaian, 2 orang bertikai supaya bisa yang bertikai ini damai, boleh berdusta. Terus yang ketiga, dalam hal suami istri boleh berdusta. Gak apa-apa. Memang gak apa-apa. Bohong dalam 3 hal tersebut. Nah, bagaimana mungkin kamu katakan dia seorang jujur, tapi di detik yang sama boleh berdusta? Iya, kan ini kan lihat dari versinya ya. Lihat dari versinya. Jadi begini. Agama Islam itu ringan, meluas. Saya tidak tanya ringan meluasnya. Yang saya tanya bagaimana mungkin seorang yang jujur, terpercaya, al-amin di detik yang sama ngajarin bohong. Bukan ngajarin bohong. Bukan Loh, ngajarin bohong. Tadi kan dibilang boleh berdusta dalam 3 hal. Artinya diperbolehkan tidak berdusta itu. Iya, maksudnya itu dalam kondisi waktu tertentu, bukan diharuskan itu. Oke, misalnya saya kasih contoh. Ya, Kita kasih kalau contoh perang mau? kayak gini, perang. Contoh kayak gini ya. Ada anak kecil, dipukulin bapaknya. Yang suami lari istri aja, yang terus. suami istri. Lari terus. Dalam hal suami istri boleh berdusta nggak? Gantian dulu. Ada anak kecil, ini anggap aja perang. Anak kecil dipukulin bapaknya, lari terus, lari kenceng. Terus dia bersembunyi. Terus bapaknya tanya kepada orang, kelihatan anak kecil tadi nggak? Saya bilang, nggak kelihatan.
dia saya lindungi. Oke, Karena apa? berarti Karena bohong mau tidak? dipukul. Berarti bohong Kasihan. tidak itu? Ya, Berarti bohong tidak? Saya bohong. Bohong demi kebaikan anak kecil tadi Oke, supaya nggak baik. dipukulin. Baik. Nanti kalau sudah mereda kita jelaskan gitu. Baik, Kita baik. jelaskan Artinya ke orang tuanya, ke anaknya supaya Oke. terjadi hal-hal kebaikan dalam mereka. Baik. Bukan kita untuk niat bohong, membohongi bapaknya untuk masalah tertentu, bukan. baik. Kita bukan pilih kasih, kita bohong itu demi kebaikan mereka berdua. Sudah? Itu kita jelaskan nantinya, nggak asal bohong-bohong, enggak, bukan seperti itu Baik. Islam itu. Oke, baik. Itu. Kalau suami istri gimana bohong-bohongnya? Antara suami dan istri boleh Kalau suami boleh istri, berdosa istri. bohongnya, Hmm. ini dalam hal apa? Suami istri bohong dalam hal apa? Contoh misalnya suami kawin lagi gitu. Nggak apa-apa. Oke, boleh dia bohongin istrinya. Enggak, saya nggak kawin Boleh, lagi kok. boleh. Boleh. Tuh. Boleh. Boleh, Ya, nggak boleh oke. siapa? Boleh. Iya, berarti Boleh. kalau seorang muslim, contohnya Abdul Somad, dia kawin lagi di sana, tapi telepon istrinya nggak kawin lagi kok. Boleh berarti toh? Boleh. Boleh. Iya, tepuk tangan dulu teman-teman. Boleh. Baik. Iya, Saya boleh. kasih Anda ayat. Saya berikan Anda ayat. Aduh, saya sebenarnya lagi nyari hadis itu, tapi hadisnya belum ketemu-ketemu. Sebentar. Saya kasih Anda ayat di dalam Quran surat, sebentar ya. Surat An-Nahl ayat yang ke-105. Anda bacakan ini ya. Saya hilangkan dulu ininya biar bisa dibaca. Oke. Kelihatan? Nggak jelas. Jangan pura-pura nggak jelas begitu. Nggak jelas. Kok nggak? Ini jelas banget kok nggak jelas. Apanya yang nggak jelas ini? Kamu. Kok nggak jelas, Bang? Ini begitu jelasnya kok bisa nggak jelas? Gimana sih? Kamu baca aja, kamu baca Oh, aja. baik, Kamu saya aja yang bacakan. Saya bacakan. Saya ingatkan kembali. Menurut agama Islam, menurut Anda, kalau seorang suami kawin lagi, tapi bilang sama istri pertama tidak kawin lagi, boleh, betul? Izin, harus dapat izin. Sudah mulai berbelit kan. Memang kalau ngomong sama orang mulutnya kayak begini, mulut ular, susah. Saya ulangi satu kali lagi, Bang. Saya ulangi satu kali lagi. Udah ganteng, Bang. Udah ganteng. Sudah ganteng Anda. Baik. Anda tadi mengatakan, kalau ada seorang suami kawin lagi, boleh dia bohong kepada istrinya bahwa dia tidak kawin lagi, betul? Harus izin. Kan bodat. Ya, di bawah saja Anda. Kalau udah jadi bodat begitu kita turunkan. Untuk apa kita ngobrol sama bodat? Ya, silakan. Kita lanjutkan kembali. Intinya teman-teman, kita itu kalau berdiskusi mau jujur, ya. Kalau tidak mau jujur, sebentar Anda ngomong A, lalu Anda ngomong B, ngapain dilanjutkan? Diskusi itu tidak akan ada gunanya. Iya. Kita kasih naik yang berikutnya ada sebentar ya. Kita kasih naik ada Umar Bakri. Ya, silakan Umar Bakri. Halo Umar Bakri. Umar Bakri. Kayak lagu Iwan Fals aja. Ya, silakan Umar. Macet. Macet mereka teman-teman. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Rama Madura. Oke, Rama Madura
Dia sudah kabur. Kita kasih naik yang berikutnya ada Anggi. Naik lagi si Anggi ini. Baik, silakan Anggi. Kurang puas dia tadi. Silakan Anggi, nyalakan kameramu. Silakan. Kalau kamu cakap. Anggi, Kenapa tadi kasih turun? Aku tanya. oke, tadi kan berisik tadi. Kamu berisik. Ayo. Oke. Tadi kamu bilang, sebentar. Tadi kamu bilang hadis itu buatan Israel, betul? Israel yang buat. Oke, baik, Israel yang buat. Oke. Kalau memang itu Israel yang buat, kenapa hadis tersebut diakui di dalam pengajian-pengajian ini? Saya bukakan kepada Anda nih. Perhatikan nih ya, perhatikan. Hanya boleh dalam 3 hal. 1, ketika perang. 2, kita mengancam jiwanya orang. Dan yang ketiga, berbohong sama istri kalau kawin lagi. Loh iya, gak susah itu. Kon kawin mana mas? Enggak, padahal lu bojone. Itu sudah dibawakan di dalam ceramah-ceramah oleh ustadz, ustazah. Kenapa kamu nekat mengatakan bahwa itu buatan Israel? Habis kenapa itu bukan buatan Israel? Sedangkan Nabi Muhammad saja sebelum wafat itu sudah ada itu penipuan-penipuan begitu, apalagi sekarang. Aku tanya dia, nggak mau. Berarti hadisnya bohong. Bohong hadisnya. Mana ada perkataan seperti itu? Ada seperti kamu bilang tadi harus membohongin dengan istri-istri. Mana ada begitu? Hadisnya ada di situ. Itu ada. Ada hadisnya ada. Tidak ada ceritanya itu orang. Ya sudah, kamu mandi lumpur dulu sana. Iya, mandi lumpur dulu sana. Teman-teman sekalian, Anda bisa melihat ya, kenapa dia mengatakan bahwa hadis tersebut buatan Israel. Karena memang hadis tersebut bertentangan dengan hati nuraninya. Masa iya disuruh bohong? Jurus menipu diri sendiri. Oke, kita kasih naik yang berikutnya ada Yus Iman. Ya, silakan Yus Iman. Guys, tap layar dulu guys. Ini room kita ini bahaya ini. Banyak yang panas teman-teman dengan room kita. Panas mereka, panas. Ayo tap layar dulu. Teman-teman masih bisa repost kah? Udah goyang ini. Goyang ini. Ayo repost dulu guys. Tap layar dulu. Bagikan dulu. Iya, banyak ini yang lapor ini teman-teman ya. Kita kasih naik yang berikutnya ada Paris Siregar. Oke, Paris Siregar. Kita bersihkan dulu ya. Kita refresh dulu. Di tap layar dulu guys ya. Tap layar, bagikan dulu. Bagikan, share dulu. Share. Nih teman-teman ada love orange. Teman-teman bisa satu orang satu love orange ya di sini. Love orange. Kemudian follow dulu. Kita tembuskan dulu teman-teman sampai 1 juta followers ya. Kita tembuskan akun ini 1 juta followers tuh. Nggak bisa kita bersihkan. Kita kena tanda kutip dari tok teman-teman. Goyang nih room kita ini udah mulai goyang nih. Tenang. Ini channel kita ini channel anti rungkat kok. Cuman kena pembatasan saja teman-teman. Bentar, ini nggak bisa kita membersihkan tamu. Biasanya kita langsung nyangkut. Ini kita lagi dalam pemantauan. Apa? Mereka mencari daya upaya, nggak apa-apa. Kita Komwira, silakan Komwira.
Banyak yang berusaha ingin meruntuhkan. Ya, tagar hiburan dong. Mamanya Rahman, silakan. Mamanya Rahman. Turun naik nih. Serem ini memang channel kita ini ya. Ayo silakan. Mamanya Rahman, nyalakan kamera Anda. 8.000, 8.000, 4.000. Hebat ini. Ya silakan. Mama Rahman. Oh, Anda belum bisa menyalakan kamera. Mandi lumpur dulu ya, mandi lumpur. Ayo, makasih Nathanael, makasih. Kita kasih naik Aldo, silakan. Nih, sampai kita naikin tamu aja nggak bisa ini teman-teman. Rimochi. Oke, bisa. Ayo, silakan. Ayo, Rimochi. Nyalakan kamera Anda, Rimochi. Halo? Rimochi. Oke, macet lagi dia. Ya, Anda Muslim? Rimochi? Oke, baik, kita kasih turun ya. Memang gemetar mereka menghadapi kita ini teman-teman. Udah mulai panas mereka. Panas. Oke, kita kasih naik yang berikutnya. Ada si Jiran. Nggak bisa teman-teman, kita nggak bisa naikin tamu ini. Nggak tahu kenapa ini. Ayo guys, ayo, aduh. Tap layar dulu dong. Aduh, ini banyak teman-teman ini datang cuman diam-diam aja. Ini gimana ini teman-teman? Kita nggak bisa naikin tamu teman-teman. Kita kasih naik itu dia nggak mau naik. Oke. Semoga ini bisa ya. Kita kasih naik Janis. Oke, bisa. Ya, silakan Janis. Nggak apa-apa. Nggak usah lagi pulang, nggak apa-apa. Santai saja. Ya, Janis. Selamat malam, Janis. Makasih, Bang Binsar. Halo, Janis. Jangan dikipas-kipas, Bang. Jangan dikipas-kipas. Abang di mana itu? Abang kipas-kipasin kah mikrofonnya? Oke, silakan, Bang. Nyalakan kamera Anda. Halo? Nggak ada jaringan Bang Edis. Sorry Bang Edis. Oke, baik. Saya turunkan ya. Kita nggak bisa muter ini teman-teman co-host. Biasanya bisa. Ini kita udah banyak yang ngerip. Sebentar ya. Kita bersihkan dulu ya. Kita bersihin teman-teman. Masih bisa repost teman-teman. Bisa nge-repost nggak? Masih bisa di-repost? Kita nggak bisa bersihin tamu ini. Bisa ya, bisa. Tapi ini kita nggak bisa bersihin tamu. Bentar, biar saya bersihkan. Nggak bisa ini teman-teman. Nggak bisa. Nggak bisa. Anda berada di dalam pengatur. Nggak bisa teman-teman. Nggak apa-apa, kita lanjutin saja. Walaupun mereka mencari daya upaya mau melaporkan, mau merungkatkan channel ini, silahkan ya. Kita coba sejauh mana kemampuan Anda. Kita kasih naik, ada Gandayani. Silakan Gandayani.
Apa backgroundnya ya? Bentar, mungkin karena backgroundnya. Halo Gandayani. Halo Bang, selamat malam. Selamat malam Bang. Silahkan Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Abang Muslim? Kristen Bang. Oke, sebentar. Kita kasih background putih dulu lah biar netral. Ayo silakan. Santai dulu guys, santai, tenang. Ya, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda Bang. Gimana Bang? Iya Bang. Lihat channel Abang rada-rada agak terhibur sih Bang. Terhibur sambil belajar belajar. Bang, saran aja nih Bang, boleh Bang? Apa itu Bang? Ya, karena kan Abang lebih banyak kasih edukasi ke kita, penonton Abang nih lebih ke banyak edukasi buat memberitahu kebenaran Al-Quran. Kalau boleh Bang, lebih banyaknya ke kebenaran tentang Alkitab Bang. Jadi lebih paham dari kita, jadi lebih paham dari kita, jelasinnya kebenaran ketidakbenaran Alkitab gitulah dia. Jadi lebih sarannya mungkin ya untuk kedepannya kalau bisa yang kebenaran Alkitab. Kalau kebenaran Al-Quran mungkin ya di sana yang berdampaknya. Tapi kalau dampak kita, gitu. Kalau ke kita mungkin kalau kebenaran Alkitab banyak dampaknya ke kehidupan sehari-hari. Oke, baik Bang. Baik, hanya itu saja Bang. Saya turunkan ya. Baik, saya turunkan dulu ya. Teman-teman, percayalah teman-teman. Kalau Anda ngikut-ngikutin orang, saya ngikut-ngikutin orang, itu nggak ada yang ya, karena nanti satu A ngomong A, satu ngomong B, satu ngomong C, satu ngomong D. Udah, gini aja, pasrahin saya aja dah ya. Pasrahin hostnya aja. Host mau bahas apa, ya udah itu aja. Kalau Anda nggak suka, Anda minggir gitu aja dah ya. Seperti itu aja. Karena kalau kita ngikutin penonton itu ya pendapatnya beda-beda. Kita kasih naik ada bentar ya. Saya pilihkan dulu. Saya nggak bisa bersihkan loh teman-teman. Kenapa ya ini ya? Oke. 3 kali ini kalau tidak bisa kita coba rungkat sebentar ya. Saya bersihkan dulu. Sabar teman-teman ya. Makasih Agap, makasih. Kita tunggu. Nah, nggak bisa. Memang kita dibatasi, teman-teman. Sebentar. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Anda menggunakan pengaturan. Aduh, langsung hilang. Anda menggunakan pengaturan apa tadi ya? Oke, teman-teman, coba kita rungkat dulu sebentar ya. Nanti kita live kembali. Ya, kita relive apa ngomongnya. Oke, kita live ulang dulu teman-teman. Sebentar, karena ini pun saya naikkan dia nggak bisa. Saya mau menaikkan pun nggak bisa dia. Selalu loading terus. Baik. Coba ya, coba. Haji Imam Slamet. Nah, nggak bisa. Baik, saya rungkat dulu sebentar. Nanti saya live lagi. Langsung live, jangan kemana-mana ya. Kagak. Buat apa on cam nanti kau tertarik sama aku?
Cek 1 1 1. Dicoba tes. 1 2 3 1 1 1. Sebentar. Sabar teman-teman ya. Bentar, saya cek dulu apakah sudah live di YouTube saya ya. Sabar teman-teman ya, karena siaran ini juga kita siarkan di YouTube. Jadi saya harus ngecek dulu apakah di YouTube saya sudah tersambung. YouTube saya ada di profil ya teman-teman ya. Sebentar. Saya harus ngecek dulu. Oh masih, oke, masih sudah. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya balik dulu kamera saya. Nggak usah pakai efek lah, gini aja dah ya. Nanti pakai efek-efek nanti kena lagi kita. Nah gini. Iya. Kita bikin dulu tulisan stikernya di sini. Kita bikin apa ya? Diskusi agama. Oke. Taruh begini saja. Iya, gini aja dah. Oke. Ya teman-teman, sebelum kita mulai acara kita teman-teman, coba teman-teman repost dulu ya, tap layar, begitu bagikan. Ini teman-teman nih ada love orange di sini, kelihatan nggak? Saya nggak. Masalahnya tampilan host sama tampilan penonton tuh pasti beda teman-teman. Kalau tampilan penonton di sini ada nggak tanda love yang warna orange? Nah teman-teman, satu orang tuh satu harusnya nih, satu orang satu, biar kita itu direkomendasikan terus oleh TikTok. Ada ya. Nah teman-teman ya, satu love orange gitu. Kita sebenarnya sudah mendapatkan banyak penonton muslim, karena memang tujuan saya itu. Tujuan saya adalah penonton Islam begitu. Karena memang tujuan channel ini adalah mereka, seperti itu, ditujukan kepada mereka. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai ya. Bagi teman-teman, sudah ada teman-teman yang tombol ininya, tombol untuk mengajukan permintaan naik, ada? Oke, kita kasih naik, ada Nita Lampung. Nah kita ulun lapong Jawa. Mulai lapong Jawa. Nita Lampung. Menggema Nita. Menggema. Ternyata Allah foto profilnya tapi kentut orangnya. Bisa juga ya, foto profil Allah tapi senangnya kentut. Berargumen tidak bisa. Berargumen nggak bisa. Sebenarnya. Kamu berargumen nggak bisa, bisanya kentut, nyalain kamera tak berani. Bukan kentut itu. Nyalain kamera. Nyalain kameramu. Agamamu apa, Des? Saya seorang Kristen. Nyalain kameramu. Kamera nyalain. Katanya Tuhan punya Tuhan, gimana? Yesus punya Tuhan itu. Aduh, kamera suruh nyala tidak berani. Giliran naik bisanya cuman kentut ngomong. Dengar omongan saya. Naik ke sini, nyala kamera, saya akan jabani. Nah, sampai mana Anda saya jabani? Ayo, silakan. Kita kasih naik, ada Benny. Silakan Benny. Halo Benny. Halo. Ya, silakan Bang. Salam Bang, nyalakan kamera dulu Bang. Abang Kristen? Iya, Kristen. Oke, silakan Bang, nyalakan kamera dulu. Nah, gimana sih orang-orang ini?
Saya nggak ngerti dengan pikiran orang-orang ini loh. Oke lah. Mungkin nampaknya kita ini perlu agak slow ya, slow begitu, biar orang tuh nggak takut begitu ya. Gimana caranya? Biar orang tuh nggak takut begitu, nggak takut nyalain kamera, nggak takut berdebat, nggak takut diskusi begitu. Kira-kira apa yang harus kita lakukan teman-teman supaya lebih kalem kah atau bagaimana? Oke, coba kita kasih naik ada Sarifuddin. Silakan Sarifuddin. Halo Sarifuddin. Iya, halo. Ya, silakan Sarifuddin, nyalakan kamera Anda. Anda Muslim ya, dari nama-nama Anda ya. Yes. Ya, silakan. Coba nyalakan kamera Anda. Oke, mantap, mantap, mantap. Ya, silakan Sarifuddin. Apa yang mau Anda sampaikan? Lu memang gila lah. Gilanya di mana? Kata Allah tuh kontol. Kapan saya ketemu sama Muslim yang waras nih? Aduh. Gila, memang gila. berat. Iya, saya berada sama lu. Kapan saya ngomong gitu? Coba silakan. Tadi baru lu tadi bicara sama itu wanita tadi itu gila lu. Bicara sama wanita Apa, tadi lu itu apa? gila lu yang mana? Maksudnya? Lu mau apa sama saya? Kenapa? Anda waras atau Datang. gimana? Anda habis obat? Obat Anda sudah habis atau bagaimana? Lu yang habis obat, gila lu. Gilanya di mana? Ya dari tadi lu gila bahasa dah tentu arah lu. Mau apa? Kapan kita dapat yang waras? Satu aja yang waras gitu teman-teman. Kenapa sih? Kenapa? Ada apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Aduh. Maksa banget gitu, logat Jakartanya itu maksa banget. Ustadz Ponpes Santri ya, silakan. Ustadz Ponpes Santri. Aduh. Oke. Pembatasan terus kita teman-teman. Ustadz Ponpes Santri, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda. Halo? Oke, saya turunkan dulu ya teman-teman ya. Anda menggunakan pengaturan tema dewasa. Oh, pengaturan tema dewasa. Hanya kreator. Sebentar. Ini pengaturan umurnya atau bagaimana ini ya? Sebentar. Pengaturan. Oke lah, kita hajar aja lah ya. Mau pengaturan umur, mau pengaturan apa, kita hajar saja dulu. Melkianus, ya silakan Melkianus. Ya, silakan Melkianus. Ya, silakan Melkianus. Ya, selamat malam Bang. Ya, selamat malam Bang. Nyalakan kamera dulu Bang. Oke, baik Bang. Cara mengaktifkannya gimana? Padahal nggak ada loh yang saya rubah-rubah. Ini apanya yang saya rubah tadi ya? Ya, malam Bang. Iya, silakan Bang. Apa yang mau Abang utarakan Bang? Ya Bang, saya mau bertanya tentang Kristen Sebentar. yang benar ini Bang. Abang kenalan diri dulu Bang. Abang Kristen. Iya, Kristen Bang. Oke, gimana Bang?
Saya mau bertanya, bagaimana Kristen yang benar ini kita harus yang menjalani Kristen yang benar ini, Bang? Coba tolong dibantu. Menjalani masih Kristen yang benar belum- maksudnya? Saya kan Yang, belum ses- terlalu yang, se- paham, yang, Bang. ses- yang sesuai dengan Alkitab saja, Bang. Iya, saya kan orangnya sering saya kan di Poso, Bang. Saya kan sering di hutan, sering kurang ke gereja, Bang. Hanya sering teman selalu mengingatkan saya harus rajin beribadah. Gitu, Bang. Maksud saya biar saya lebih menelami karena saya sering nonton Abang punya bernarasi-narasi, biar saya lebih paham tentang Tuhan. Abang baca Gitu, Alkitab Bang. nggak? Ya, sering saya baca, cuman sering kan saya tidak terlalu fokus, Abang. Karena saya kan orangnya orang di kebun. Saya hari Sabtu saya turun ke kampung, tidak terlalu fokus. Jadi ada salah satu teman saya yang memberikan saya satu peringatan biar Abang lebih paham tentang Kristen. Abang pun fokus di kebun, pahamilah itu tentang agama, tentang kekristenan biar. Sebentar, saya nggak ngerti Abang ngomong apa, Bang. Ntar Abang dibawa dulu, Bang. Saya nggak ngerti maksudnya ke kebun pengaruh. Maksudnya gimana sih? Saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Maksudnya gimana? Teman-teman, ini pengaturannya sebelah mana ya, teman-teman ya? Adakah yang berubah dari pengaturannya? Iya, teman-teman, kita kena pembatasan ini, pembatasan umur. Coba ya, saya atasi dulu ya masalah ini ya. Saya atasi sebentar, saya mau cari pengaturannya. Perasaan saya nggak ada yang berubah loh. Nggak ada yang berubah, tapi nggak tahu ini. Saya coba live ulang lagi atau bagaimana nanti. Sebentar, saya cari dulu ini. Apakah ini program apa? Ada pengaturan umur? Karena Anda dalam pengaturan ya, Anda menggunakan pengaturan tema dewasa. Maksudnya gimana? Anda dalam pengaturan tema dewasa. Perasaan nggak ada yang berubah loh. Baik, saya atasi dulu saja ya. Saya atasi dulu saja, teman-teman. Bentar, saya matikan dulu, saya cari dulu ini pengaturan dewasa maksudnya apa. Sebentar, saya matikan dulu ya dulu. Justru itu, karena kan kita kan masih di dunia ini kan kita perlu petunjuk. Kecuali kita sudah. Nah, petunjuknya tadi siapa, Mat? Petunjuknya apa? Ayat yang tadi. Petunjuknya dari jawaban ayat ini siapa, Mat? Coba buka ayat yang tadi, Santo sebelumnya. Pengen lihat aku. Akulah jalan yang lurus itu ya kalau nggak salah ya.